Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 12 Maret 2022. Saya mengajak kita untuk mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau menyatakan syukur kami dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Siapapun kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak pernah akan bebas dari berbagai-bagai pergumulan dan penderitaan di dalam hidup. Apakah itu penderitaan secara fisik ataupun penderitaan secara psikis, kita pasti akan mengalami semuanya itu dalam hidup kita. Memang kalau kita melihat kenyataan di dalam hidup ini, tatkala ada sebuah penderitaan dialami oleh seseorang, maka seringkali orang mencari sebab akibat dari penderitaan yang dialami tersebut. Bahkan banyak orang seringkali berpikir bahwa kesusahan, kesulitan dan derita yang dia alami itu diakibatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan karena itu, seringkali itu kemudian melahirkan lagi berbagai keadaan yang tidak menolong dalam kehidupan bersama. Ada perasaan curiga di antara seorang dengan yang lainnya di dalam kehidupan bersama. Saya mengajak kita untuk belajar dari kehidupan Ayub sebagaimana yang kita belajar pada Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22 ini. Ayub itu adalah satu pribadi manusia yang biasa seperti saudara dan saya. Tapi yang menarik dari kehidupan pribadi yang satu ini adalah dia punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Dia punya iman yang begitu kokoh di dalam hidupnya. Bahkan Ayub memiliki sebuah keyakinan yang begitu luar biasa
sebuah pandangan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya, bahwa pada dirinya sendiri dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak memiliki apa-apa. Ayub sadar benar bahwa semua kekayaan yang memperlengkapi hidupnya itu dianugerahkan oleh Tuhan bagi hidupnya. Juga anak-anak yang hadir di tengah-tengah kehidupannya juga adalah milik Allah. Ayub sadar benar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang ada di sekitarnya dan yang memperlengkapi hidup dan keluarganya bersumber dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya pada saat anak-anak yang Tuhan karuniakan kepadanya dan hidup bersama-sama dengan dia itu mengalami kematian seluruhnya. Bahkan kekayaan yang memperlengkapi hidupnya itu juga dalam sekejap tidak lagi dapat dia miliki karena habis terbakar, bahkan juga dapat dirampas. Ayub tetap menyadari bahwa dia memang datang dalam keadaan yang kosong dan dia akan kembali juga kepada Tuhan dalam keadaan yang kosong. Ini sebuah pernyataan hidup yang sangat luar biasa. Ini menjadi sebuah pernyataan yang perlu kita juga perhatikan dengan baik di dalam kehidupan kita. Ternyata apa yang dikatakan oleh Ayub itu kita belajar bahwa apa yang selama ini kita anggap begitu berharga bagi kita, yang membuat popularitas hidup kita itu begitu berarti, ternyata pada suatu ketika itu bisa tidak lagi memperlengkapi kehidupan kita. Yang tersisa hanya diri kita bersama dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal lain yang memperlengkapi hidup kita dalam bentuk materi atau juga pribadi-pribadi yang Tuhan hadirkan untuk mendampingi kehidupan kita, suatu saat itu bisa tidak lagi ada di sekitar kita dan menjadi bagian bagi kita. Memang kalau kita mengalami keadaan itu sesungguhnya sesuatu yang amat berat di dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari kehidupan Ayub, memang Ayub juga menyatakan kesedihannya di hadirat Tuhan. Dia mencukur rambutnya, bahkan mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda kesedihannya di hadirat Tuhan. Tetapi yang menarik bagi kita dalam kehidupan Ayub adalah bahwa hal itu tidak mempengaruhi keteguhan imannya kepada Tuhan. Bahkan di dalam pengajaran tadi kita belajar bahwa
Di saat Ayub menghadapi berbagai permasalahan dan penderitaan itu, Ayub tidak menuduh kepada orang lain. Ayub tidak menuduh apalagi kepada Allah di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan dalam segala keadaan yang dialami oleh Ayub itu yang begitu berat, tapi Ayub tidak berbuat dosa di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ini tentu sebuah pengalaman iman yang sangat berarti yang perlu kita belajar dari pribadi yang satu ini. Saat ini sebagai umat Kristen, kita berada di minggu-minggu sengsara. Dan kita siap untuk memasuki minggu sengsara yang ketiga. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ada banyak hal yang membuat kita mengalami penderitaan. Kita mengalami kesusahan. Dan di dalam keadaan seperti itu, seringkali terjadi ketegangan di antara kita umat manusia. Ada keadaan di mana kita saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Apakah itu antara suami dan istri? Apakah itu ada di antara orang tua dan anak? Apakah di antara diri kita dengan tetangga kita atau teman-teman sekerja kita? Hal-hal yang membuat kita mengalami kesusahan itu telah melahirkan juga perseteruan di antara kita sebagai sesama umat manusia. Tapi coba kita belajar dari kehidupan Ayub. Ternyata langkah yang Ayub lakukan adalah bukan saling berseteru di antara seorang dengan yang lain, atau saling mempersalahkan satu di antara yang lainnya. Justru Ayub memasuki babak refleksi diri. Dia mulai membuat komitmen untuk lebih sungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ini pengalaman iman dan ini praktik hidup yang sangat luar biasa, yang patut kita teladani di dalam hari-hari hidup kita. Berbagai kesulitan yang begitu hebat, berbagai penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh Ayub tidak membuat relasinya dengan Tuhan itu terpuruk. Justru dia makin kokoh dan dia makin mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia justru lebih mencari hadirat Allah untuk dia mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan hari-hari hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Karena Ayub sadar bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan seluruh hidupnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, manakala ada cobaan dan tantangan, ada penderitaan yang kita alami dalam hidup kita, hendaknya keadaan itu jangan membuat kita saling mempersalahkan, saling menuduh satu dengan yang lain. Tapi biarlah kita makin kokoh dalam relasi kita dengan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ayub di dalam bacaan kitab suci ini. Percayalah, Tuhan punya cara tersendiri untuk bisa menolong dan memberkati kita untuk hari-hari hidup selanjutnya. Asalkan kita tetap punya relasi yang kuat dengan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini.
Tuhan pasti tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri, tapi Dia akan ikut bergumul bersama dengan kita. Tuhan tahu mana yang terbaik yang akan Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Percayalah, melalui berbagai pergumulan dan penderitaan yang kita alami, itu akan membuat kita makin murni dan makin kuat di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Siapakah kami ini yang bisa sekuat seperti Ayub manakala kami menghadapi cobaan dan derita dalam hidup ini? Kami minta kelengkapan Tuhan untuk memberkati kami, supaya kami juga bisa kuat sebagaimana kekuatan yang diperoleh Ayub dari Tuhan menjalani hari-hari hidupnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Malam ini sekaligus adalah malam persiapan kami. Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan Tuhan bangunkan kami besok pagi. Dan Roh Kudus menggerakkan kami supaya kami bisa ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah utama di gereja di mana kami menjadi bagiannya. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan majelis jemaat, para penatua diaken, pengajar yang Tuhan pakai besok untuk mengangkat pelayanan di gereja Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengangkat pelayanan pada besok. Hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Roh Kudus berkenan menggerakkan hidup mereka supaya besok bisa ambil bagian dalam ibadah utama minggu. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat, tapi hamba juga ingat untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Mereka sedang memimpin di satu zaman yang begitu susah, begitu penuh dengan banyak cobaan dan tantangan. Tuhan kuatkan para pemimpin bangsa kami untuk menyelenggarakan kepemimpinan di negeri tercinta kami. Dan sebagai rakyat, Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar hidup saling bahu-membahu, saling menolong, saling menopang, dan saling mendatangkan damai sejahtera di antara seorang dengan yang lainnya di rumah bersama di mana kami hidup. Hamba juga berdoa untuk gereja Tuhan, para pemimpin di lingkup jemaat, kelas dan sinode. Tuhan Yesus tolong berkati. Juga para pendeta, para penatua diaken, pengajar, para penginjil dan seluruh komponen pelayanan, pelaku pelayanan dalam gerejamu. Tuhan perlengkapi dengan kuasa dan hikmat-Mu untuk mereka terus mengangkat pelayanan. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan, dengan segala kenyataan hidup mereka, hamba berdoa lawatan Tuhan terjadi atas hidup umat-Mu sekalian. Demi Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan menyambut malam ini dalam istirahat bersama dengan Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.